Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah tema kajian kita dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad dengan tema keutamaan memelihara anak yatim. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, kita sapa dulu Buya kita yang telah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Jazakallahu khair Buya telah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan insya Allah lanjutan kajian kita yaitu tentang keutamaan memelihara anak yatim nih Buya. Ya, baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersua dalam acara kita Mutiara Sunnah. Sebagaimana biasa setiap Kamis pagi kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi, khususnya pembahasan kita yang jadi acuan kita ada kitab Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini dengan tema seputar keutamaan menyantuni anak yatim atau menanggung hidup anak yatim. Di mana insyaallah taala kita masuk kepada bab yang ke-75 kemudian hadis yang ke-133, fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Ketahuilah bahwa anak yatim mendapatkan perhatian besar dalam agama kita. Bahkan seorang yatim tidak boleh diberlakukan semena-mena. Diberlakukan dengan kasih sayang, dengan santun, dengan cinta. Karena anak yatim adalah anak yang kehilangan tulang punggung itu ayah. Mereka tidak mendapatkan bagaimana menerima kasih sayang ayah. Anak yatim, kalanya anak yatim itu mungkin di kalangan orang-orang mampu. Ada kalanya anak yatim di kalangan orang-orang tidak mampu. Atau orang-orang fakir yang untuk memenuhi kebutuhan mereka susah. Apakah kita akan tetap membantu mereka? Ya tetap. Baik itu adalah yang mampu dan tidak mampu. Kalau yang mampu mungkin sebagai hiburan bagi mereka, baginya. Ketika dia tidak punya ayah, kemudian ada yang menyantuninya. Dan tidak mampu ya, maka peluang untuk berbuat baik, untuk beramal saleh. Oleh karena itu perhatian besar Islam terhadap anak yatim
sangatlah besar. Mari kita lihat hadis-hadis yang akan kita kaji, yang akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Abdullah bin Muhammad mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengkabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata, Unaisah mengkabarkan kepada kami, an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, an abiha, dari ayahnya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini au kahadi min hadi. Saya dengan orang yang mengkafalah, menanggung anak yatim, ya, bagaikan dua jari atau bagaikan ini dari ini. Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya. Namun di sini perawi hadis ragu tentang jarinya, apakah jari tengah atau jari manis. Ala kulli hal, yang jelas adalah di sini bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi, memberikan semangat saya dan orang yang menanggung anak yatim, ya, katakan Nabi, fil jannah, di surga, kahatain, seperti dua jari ini atau dua jari ini. Tampak di sini bagaimana ihtimam Nabi SAW terhadap anak yatim. Bagi orang yang mengkafalah anak yatim, menanggung anak yatim, menanggung kehidupannya, nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ganjarannya besar. Fil jannah, di surga, insyaAllah. Tidak ada kenikmatan-kenikmatan hidup melainkan kenikmatan surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan surga, Masya Allah. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata kita nikmatnya. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, begitu nikmatnya. Wala khatar ala qalbil bashar, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah, oleh karena itu, perhatian Nabi kepada anak yatim merupakan, ya, tauladan kita. Kalau demikian, kita juga mempunyai perhatian terhadap anak yatim. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi merupakan uswah kita. Contoh, tauladan, ikutan, panutan. Oleh karena itu, kita lihat sekarang ini betapa banyak anak-anak yatim yang terlantar. Kalau sekiranya ibunya dari orang-orang yang mampu. Tapi kalau tidak mampu gimana? Kalau ibunya itu meninggalkan banyak anak juga repot. Oleh karena itu wajarlah Nabi katakan, saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti laksana dua jari. Saya, ya, dan orang menanggung anak yatim fil jannah. Hadis ini matanya kata Imam Bukhari, matanya adalah sahih. Sanadnya yang bermasalah. Kadang ada matan hadis yang seperti ini dan yang sahih. Nah, mari kita lihat apa sungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya. Anjuran untuk mengurus anak yatim dan hartanya. Dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seorang ke surga. Bagaimana kita mengurus anak yatim, jika dia terlantar, tak ada yang mengurusnya, tapi ingin dia dari orang tua asuhnya, tidak ada ibunya atau ibunya jauh dari dia. Kemudian kita masukkan dia ke dalam rumah yatim atau panti yatim. Kita masukkan dia itu dengan penuh kasih sayang.
Tidak ada kebencian sama sekali. Dipenuhi kehidupannya, dipenuhi kebutuhannya. Juga dengan penuh kasih sayang. Dan anak yatim dijanjikan surga oleh Nabi. Orang yang mengkafalah anak yatim dijanjikan surga oleh Nabi, menanggung anak yatim. Masya Allah. Peluang-peluang untuk beramal bagi orang-orang yang diberikan kemampuan banyak. Jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan peluang-peluang dari peluang-peluang tersebut. Kenapa demikian? Karena esok atau lusa tidak tahu kita apa yang akan terjadi. Karena harta kita akan hilang, harta kita akan habis. Ya, oleh karena itulah, mari kita berlomba-lomba untuk membantu anak yatim. Di antaranya adalah kita di lembaga Beriman Peduli, ya, kita ada program yatim, santunan yatim. Ini bisa dibantu, bisa disalurkan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan. Kemudian adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi dan pengurus anak yatim sejauh jarak dari telunjuk dan jari tengah. Isyarat bahwa derajat Nabi dan pengurus anak yatim sejauh jarak dari tunjuk dan jari tengah, insyaAllah. Ditunjuk dan jari tengah. Berarti apa? Bersama Nabi nanti. Kapan ini? Ketika orang yang mengurus anak yatim itu amanah. Ketika orang yang mengurus anak yatim itu dengan kecintaan. Alhamdulillah. Dan nikmat Allah adalah sekarang ini kita lihat menjamurnya panti-panti yatim di beberapa negeri di negeri kita ini dan juga lembaga-lembaga yatim. Bagus. Hanya saja hendaklah orang-orang yang mengurus anak yatim tadi mengilmui bagaimana mengolah anak yatim. Bagaimana mendidik anak yatim menjadi anak saleh dan salihah. Bagaimana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak demikian ya, tentu mau jadi apa anak yatim ini? Di antara kekeliruan yang perlu dibenahi adalah orang-orang yang mengolah anak yatim mesti mengilmui bagaimana anak yatim dalam agama Islam. Mau jadi apa dia nanti anak yatim ketika dibina di panti yatim? Tentu kita mengharapkan anak yatim menjadi anak-anak saleh dan salihah. Kita bina dia, kita didik dia dengan kasih sayang. Ini yang perlu diperhatikan. Kita dapat pahala kapan? Ketika kita tulus dan ikhlas. Dan ketika kita mengilmui ilmu tentang yatim ini. Wajar Nabi katakan, saya dengan penanggung anak yatim atau yang mengurus anak yatim seperti laksana dua jari telunjuk dan jari tengah. Itu dekat, Masya Allah. Kita sangat rindu dekat dengan Nabi SAW. Ini sudah diberikan peluang oleh Nabi SAW bagi orang yang menanggung anak yatim, nanti dia di surga bersamaku. Apakah kita tidak rindu dengan surga? Ni'mat fauqa ni'mah. Nikmat di atas nikmat. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melainkan nikmat al-jannah. Subhanallah. Jalan ke sini ada. Jika kita punya kelebihan harta, kita sudah harta kita lebih, bantulah yatim.
Yatim itu ada di kalangan kerabat kita, mungkin ada yang yatim. Kerabat dekat, kerabat jauh. Kalau kita bantu anak yatim dari kerabat kita, kita sudah melakukan 2 kebaikan. Pertama dia kerabat kita, yang kedua yatim. Atau orang jauh. Kemudian apa kata Ibnu Battal? Orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman. Amalkan hadis ini. Orang yang telah membaca hadis, mentadabburkan hadis ini agar mengamalkan. Menjadi teman Nabi di sorga. Siapa yang tidak ingin jadi teman Nabi? Manusia yang paling mulia. Manusia terbaik. Tentu kita ingin. Maka kata Imam Ibnu Battal, sudah sewajarnya kita untuk mencari kedudukan mulia di akhirat, yaitu bersama Nabi. Maka lakukanlah, bantulah anak-anak yatim, pada para agnia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan kelapangan. Jangan kita sia-siakan kesempatan kita hidup dunia ini untuk beramal saleh. Jangan kita tumpuk-tumpuk harta kita, sementara nanti belum tentu kita menikmati harta kita. Bantu anak yatim. InsyaAllah Allah berikan ganjaran surga dan dekat dengan Nabi SAW. Masuk kita kepada hadis yang ke-134. Amr bin Muhammad mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Hushaim mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Mansur mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Anil Hasan, dari Hasan, anna bainama kana yuhdiru ta'aman ibni Umar, bahwa tak kala dia seorang anak yatim pernah akan datang menghadiri jamuan makan Ibnu Umar. Fada'a bita'ami zata yaumin, maka ketika itu Ibnu Umar mengundang untuk jamuan tersebut. Fatalaba yatimahu, maka dia mencari anak yatim. Falam yajidhu, lalu ia tidak mendapatkan. Faja'a ba'dama faraga Ibnu Umar, maka datanglah dia setelah selesai Ibnu Umar mencari. Fada'a lahu Ibnu Umar bita'am, datanglah dia setelah selesai Ibnu Umar mencari, lalu Ibnu Umar mengajak dia untuk menikmati makanan. Lam yakun indahum, yang tidak ada bagi mereka. Kemudian faqala dunaka hadha, lam yakun indahum, faja'ahu bisawikin wa asal. Selesai jamuan, anak yatim itu datang ke Ibnu Umar lalu memberinya roti sawik dan madu. Faqala dunaka, lalu ia berkata, ini untukmu. Makanlah sawit dan madu, ini untukmu demi Allah, engkau tidak rugi. Wallahi ma gubinta, engkau tidak akan merugi. Alasan berkata, wa Ibnu Umar wallahi ma gubina, dan Ibnu Umar demi Allah ia tidak merugi. Hadis yang sangat agung yang mulia, mengajarkan kita bagaimana perhatian sahabat terhadap berbuat baik terhadap anak yatim dan memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Memberikan perhatian besar terhadap mereka, memberikan makanan, mengundang mereka, dan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Masuk kita kepada hadis yang ke-135. Abdullah bin Abdul Wahhab mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Azim mengkabarkan kepadaku, ia berkata, ayahku mengkabarkan kepadaku, ia berkata, Sami'tu Sahal ibn Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatim fil jannah.
Hakadha. Wa qala bi isbi'aihi as-sababah wal wusta. Masyaallah. Hadis ini mendukung hadis yang pertama tadi, hadis yang ke 135. Ya. Di mana Nabi mengatakan, ana wa kafil yatim, saya dengan orang yang menjamin anak yatim fil jannah, surga. Masyaallah. Motivasi yang sangat baik sekali. Yang sangat, ya, yang memancing orang-orang yang mampu untuk, ya, menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mengurusnya anak yatim. Ana wa kafil yatim fil jannah, itu kata Nabi. Saya dengan orang yang mengkafalah, menjamin anak yatim fil jannah, di surga. Hakadha, demikianlah kata Nabi. Wa qala, Nabi mengatakan dengan jarinya, yaitu menunjuk dengan jari tengah dan jari telunjuk, yaitu ini bergandengan. Insyaallah kita jadi teman Nabi nanti di akhirat bagi orang yang mengkafalah anak yatim, menjamin kehidupan mereka. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang kita abaikan. Dan berikan kelebihan harta, maka raih peluang itu cepatnya. Sebelum ajal menjemput kita, amal-amal saleh seperti ini kita kejar. Jangan pelit, jangan bakhil. Misalnya dimuliakan Allah, harta yang ada pada kita sekarang ini belum tentu kita akan menikmati. Nafkahi anak yatim tadi. Berapalah sehari? Berapa satu bulan? Mungkin 500.000 sebulan. Sudah cukup untuk biaya mereka. Atau ketika kita berikan kelapang rezeki bisa 1 juta untuk biaya makan, biaya kehidupannya sehari-hari. Perhatian Nabi terhadap anak yatim sangat luar biasa. Bagaimana kalau sekiranya yang meninggal itu ibunya, ayahnya meninggal, ayahnya tidak? Maka itu tidak dikatakan anak yatim. Konsep anak yatim dalam agama kita itu alladzi mata abuhu wa huwa lam yablugh. Seorang anak yang mati bapaknya dan dia belum balik. Meninggal bapaknya, dia belum balik. Kalau dia sudah balik, maka tidak lagi dikatakan ya yatim. Ini juga menjadi perhatian bagi orang-orang yang mengurus anak yatim. Ya, mungkin batas anak yatim itu sampai usia 15 tahun. Kalau 15 tahun sampai usia tamat SMP. Idealnya seperti itu. Akan tetapi bagaimana kalau sekiranya dia sudah SMA, dia belum bisa mandiri, ketergantungan dengan orang lain, maka boleh kita berikan santunan namanya. Santunan bukan menjadi ya, kewajiban. Masuk kita pada hadis yang ke-136. Musa mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'la bin Khalid bin Wardan mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Abu Bakar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Hafs, anna Abdullah kana la yakulu ta'aman, bahwasanya Abdullah dia tidak memakan makanan illa wa ala khiwanihi yatimun, kecuali di sampingnya ada anak yatim. Masya Allah, satu hal yang agung sekali, syu'uriyah, perasaan yang sangat agung sekali.
merasakan bagaimana pedihnya menjadi anak yatim. Abdullah tidak makan makanan kecuali di sisinya ada anak yatim. Kenapa demikian? Abdullah menyadari bahwasanya persoalan ini persoalan perasaan. Jika sekiranya kita makan bersama anak-anak yatim, maka anak yatim itu merasakan dia makan bersama bapaknya. Anak yatim itu merasakan dia makan bersama saudaranya. Sehingga kerinduan yang selama ini yang dia harapkan bertemu dengan adanya orang-orang muhsinin yang berbuat ihsan kepadanya. La yakuru ta'aman illa ala khawanihi yatiman. Ia tidak makan makanan kecuali tempat ada seorang anak yatim. Tentu anak yatim diberikan makanan juga. Masuk kita kepada hadis yang ke-70. Ke bab yang ke-76. Hadis yang ke-137. Sebaik-baik rumah ada yang di dalamnya ada anak yatim yang diberlakukan dengan baik, Masya Allah. Sebaik-baik rumah yang rumah itu di dalamnya ada anak yatim, lalu anak yatim diberlakukan dengan baik seperti anak kita. Beratkah itu? Ya berat. Akan tetapi insya Allah Ta'ala tidak ada yang berat dalam agama ini. Kalau kita melakukan amaliyah itu di atas ketulusan kita dan keikhlasan kita, tidak ada yang berat. Sebaik-baik rumah yang dalamnya ada anak yatim yang diberlakukan dengan baik. Abdullah bin Utsman mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Ayyub mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibnu Abi Attab an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun. Masyaallah. Sebaik-baik yatim ya di rumah kaum muslimin. Sebaik-baik rumah di rumah kaum muslimin, rumah yang ada dalamnya anak yatim. Yuhsanu ilaih, dia berbuat baik kepadanya. Wasyaru baitin fil muslimin, sejelek-jelek rumah kepada kaum muslimin, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, di dalamnya ada yatim, anak yatim, tapi dia berbuat jahat kepada anak yatim tadi. Memang ada anak yatim di rumahnya, tapi dia zalimi, dia siksa dan segala macamnya. Nah, ini tidak boleh. Tentang dia yatim, kita semau saja untuk mengelola hartanya tanpa memberikan haknya. Jadi ini menjadi suatu perhatian besar kita. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim wa yuhsanu ilaih, dia berbuat baik padanya. Wasyaru baitin, sejelek rumah bagi terhadap sejelek rumah kaum muslimin, baitun fihi yatimun, rumah yang ada yatim tapi dia berbuat jahat kepadanya. Lalu Nabi katakan untuk menghibur anak yatim dan orang yang kafalah yatim tadi, ana wa kafilul yatim fil jannah, saya dengan orang yang mengkafalah yatim, menanggung anak yatim fil jannah, di surga. Masya Allah. Nikmat yang agung, nikmat yang mulia, yang tidak akan diberikan kecuali oleh orang-orang ahlu surga. Ana wa kaful yatim fil jannah. Lalu Nabi katakan, saya dengan orang yang mengkafalah anak yatim di surga. Kahata ini seperti dua jari ini, lalu dia belum mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Berarti apa? Kedekatan mereka dengan anak yatim. Oleh karena itu, Nabi katakan,
Oleh karena itu Sahihul Kitab mengatakan ketika dia mensyarah bahwa tolak ukur yang hakiki atas sebaik-baik dan seburuk-buruknya kedudukan adalah sejauh mana seseorang ya berbuat baik atau berbuat jahat kepada anak yatim. Ini kadarnya. Tolak ukur yang hakiki dalam melakukan penilaian sebaik-baik atau seburuk-buruk kedudukan adalah sejauh mana seorang berbuat baik atau berbuat jahat kepada anak yatim. Hendaklah ini menjadi perhatian kita. Kalau sekiranya ada tangga kita anak yatim, ya kita santuni. Jika ada kerabat kita anak yatim, kita santuni, kita bantu dan lain-lain. InsyaAllah ta'ala hatta kita akan diberkati oleh Allah. Allah akan memberikan berlipat ganda pahala bagi kita yang peduli terhadap anak yatim. Allah akan menggantikan harta kita itu dengan lebih baik dari yang kita miliki ketika kita peduli dengan anak yatim. Wallahu alam bissawab. Allahu khair, kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini dalam pembahasan kajian kitab Adabul Mufrad dengan tema keutamaan menyantuni anak yatim atau melihara anak yatim. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di nomor 0811 669 3332. Baik, ini ada pertanyaan dari pesan singkat Buya. Pertanyaan dari Bapak Nadiono ya. Assalamualaikum Buya, saya penggemar setia Suro TV dari Kerinci Jambi Buya. Mau bertanya Buya, apakah ada tuntunannya bahwa menyantuni anak yatim dilakukan di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan atau Muharram nih Buya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan tersebut mesti kita lihat dasar yang jelas ya. Pada dasarnya berbuat baik terhadap anak yatim itu istimrariyah, berkelanjutan, tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saja boleh kita lakukan. Kalau ada keterangan-keterangan dengan mentaksis menyatakan kekhususan, maka dalam hal ini kita butuh kepada dalil, dan dalil itu juga dilihat dari kesahihan dalilnya. Saya tidak tahu apakah di bulan itu ada kekhususan-kekhususan, ini perlu dilihat dulu dari dalil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair Buya atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di nomor 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya nih Buya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Bagaimana dengan anak yang masih berusia di bawah 2 tahun nih Buya, dan dia ditinggal oleh bapak dan ibunya? Ini siapa yang menanggungnya nih Buya? Anak yang ditinggal oleh kedua bapak ibunya menjadi anak yatim piatu nih Buya. Kemudian siapa yang menanggungnya dari pihak keluarga nih Buya? Jika dari pihak keluarganya itu ada ya tantenya lah atau eteknya, tante ya, dialah yang menanggungnya. Jika dia mampu, tentu yang lebih berhak terkait kerabat di kalangan ya wanita ya. Jika tidak ada, mungkin di kalangan laki-laki, jadi pamannya. Nah, ini dilihat dulu. Jika di kalangan ya wanita, kerabatnya wanita, tantenya ada yang mampu, ya maka dia yang lebih berhak. Kemudian setelah itu, jika tidak ada, maka dialihkan kepada pihak bapak.
Wallahu alam bissawab. Iya, taib. Syukron. Jazakallahu khair di atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Jika ada anak yatim yang masih bayi ini Bu ya, kemudian ditanggung oleh yang bukan mahramnya Bu ya, dan disusui, apakah menjadi mahram nantinya Bu ya? Disusui. Kalau dia anak yatim yang disusui oleh orang lain, atau mungkin dari keluarganya, keluarga yang bukan mahram ya, keluarga kan ada dua, yang pihak keluarga di kalangan yang mahram atau yang tidak mahram ya. Kalau yang sudah mahram nggak ada pengaruhnya, tapi yang tidak mahram bisa menjadi ibu susunya, ya. Berarti dia nanti jadi ibu susunya mahram, maka tidak boleh menikah dengannya nanti. Maksud juga dengan anak-anaknya yang sisusuan, tidak boleh nikah dengannya dengan syarat khamsatu radha'at atau 5 kali susu. 5 kali susu. Jika 5 kali susu itu 1 kali dianggap ketika dia menyusu sampai dia puas, kemudian sampai dia tertidur, itu dianggap 1 kali. Habis itu dia menyusu lagi, ya, kemudian sampai dia kenyang, ya, tertidur, maka dianggap 2 kali. Sampai 5 kali seperti itu, maka dianggap dia ibu susu. Kemudian usianya masih dalam masa tenggang sampai 2 tahun. Lewat 2 tahun tidak lagi dianggap ibu susu, karena dia sudah besar. Wallahu alam bissawab. Ya, taib. Syukron jazakallahu khair ya. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat, silakan. Ya, silakan. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Solok. Dari Solok ya Pak ya? Ya, Iya. Rahmat. Bapak Rahmat di Solok ya Pak? Ya, silakan pertanyaannya Pak. Hanya awak pernah mau ngadang anak yatim sepasang. Iya. Pernah mengadang anak yatim di sepasang Di Padang ya Pak ya? setelah dia gadang, hanya lah tamat kuliah. Iya. Setelah dia kuliah lah sarjana lah kadajo, awak diusir dari rumah. Setelah kerja gimana Pak? Ya, sayang sekali terputus. Mungkin bisa diulangi lagi Pak di nomor 0811 669 3338. Ya, mungkin karena jaringan terputus, mungkin bisa dicoba lagi di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita, yaitu tentang keutamaan menanggung anak yatim. Ya, kembali kita angkat penelpon yang masuk, silakan. Ya, halo, silakan. Ya, silakan Pak. Setelahnya sekolah, masuk nak dapil awak, ngelah gadang, naiknya sekolah awak pindah ke sekolah lain kan. Iya. Berarti ingin kuliah di Lubuk Lintah. Tak awak kan tak dia Lubuk Lintah. Setelahnya sarjana lalu sudah perajonyo atau terus di semacam dia bagi bang. Habis itu dia di Kalsaka. Ya, mohon diulangi Pak. Apa dia tak diuji ni. Tempat ada sebab. Jadi tidak ada kabar ya Pak ya? Ada sampai yang buang kain awak ke tempat pemilihnya sebulan lamonyo. Abu-abu kain nak. Iya. Ya. Iya. Iya.
Itu saja Pak pertanyaannya. Ditekan izin dia lah. Sama bapak ya Pak. Itu pertanyaan lain Pak. Asalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak Rahmat di Solo nih yang bisa kita tangkap nih Bu ya. Iya. Beliau pernah memelihara anak yatim sampai besar nih Bu ya. Sampai kuliah dan sekarang sudah bekerja nih Bu ya. Sampai waktu sekolah dipindahkan sekolahnya juga ditanggung biaya sekolahnya. Kemudian sekarang tidak ada kabar dari anak itu Bu ya. Iya. Sampai perlakuan anak tadi sampai membuang pakaian bapak tadi sebagai yang mengasuhnya nih Bu ya. Kemudian disuruh untuk bercerai dengan istrinya bapak tadi nih Bu ya. Ini bagaimana solusinya Bu ya? Iya, itu anak yatim ya. Ya. Yatim Bu ya. Ya. Terima kasih pertanyaan Pak. Ya. Anak yatim memang tidak semuanya Allah takdirkan berakhlak baik ya. Ada yang tidak baik. Hanya saja sebenarnya terkait juga dengan pembinaan yang kita lakukan terhadap anak yatim tadi. Pembinaan yang kita lakukan terhadap anak yatim. Kalau kita melakukan pembinaan dengan baik, dengan benar, mengarahkan mereka kepada din, pada agama, ini insya Allah akan baik. Namun kalau sekiranya Bapak sudah berusaha mendidiknya, mengarahkannya ada maksimal usaha, lalu dia membalas kebaikannya kepada Bapak dengan balasan yang tidak baik, maka dalam hal ini ya bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah ya. Anak yatim ini ya cukuplah jadi amal kita. Kalau dia pulang, dia pergi, tidak ada kabarnya, cukuplah dari amal kita. Kalau dia menyuruh ya, kemudian berani dia menyuruh kita bercerai, ini menunjukkan ketidakbaikan akhlaknya ya. Didik dia, ajar dia. Saat kamu berani menyuruh saya bercerai dengan ibu, bisa jadi dia ada dapat perlakuan yang tidak baik dari pihak-pihak tertentu yang kita tidak tahu, atau mungkin sendiri Bapak tahu. Nah, ini perlu diselidiki. Nah, kenapa dia sampai seperti itu perangainya? Buang baju kita segala macamnya. Itu kita harus lihat dan harus teliti dulu Bapak. Ya. Itu ada sebabnya. Kalau kita sudah meneliti sebabnya, ketahuan sebabnya, maka carikan solusi terhadap sebab tadi. Ya. Kalau dia sudah besar, sudah dewasa, memang susah untuk merubahnya. Apalagi sudah tamat kuliah. Maka dalam hal ini, pertama Bapak ikhlaskan kebaikan yang telah Bapak berikan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah nasihati dia dengan baik. Nasihati dia untuk tidak melakukan yang tidak baik. Kalau anak yang sudah besar tentu untuk menghukumnya juga tidak bisa kita menghukumnya. Anda sudah besar, sudah dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib. Syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah menjelaskan tentang keutamaan menanggung anak yatim, yatim piatu atau anak yatim. Begitu mulianya agama kita sampai Nabi SAW memotivasi, ya, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang mengkafalah, yang menanggung anak yatim di surga. Seperti laksana dua jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah, ini hal yang sangat agung sekali. Oleh karena itu, jangan sampai kita lewatkan, sia-siakan kesempatan jika kita diberikan kemampuan, kelapangan untuk menjadi penjamin anak yatim dalam kehidupan mereka. Jadi orang penjamin ini, pengkafalah ini, tidak dia yang langsung untuk mengasuhnya, mungkin ada orang lain, ada lembaga, tapi dia yang menspor dananya, atau bisa jadi sekalian dia yang menjamin fil jannah, di surga. Namun ya tentu mendapatkan fil jannah itu juga tidak mudah. Itu bagi orang yang mampu membina anak yatim dengan baik,
mengarahkan ke jalan Allah, ya, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hanya sekedar mengasuh saja, boleh tidak mengarahkan untuk taat kepada Allah, ya, tentu anak yatim tidak bisa jadi anak saleh. Kita juga berharap anak yatim ini jadi anak saleh. Sehingga nanti bermanfaat dia sampai dia dewasa, sampai dia besar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukron jazakallahu khair ya atas kesimpulan kajian kita dan juga penyampaian kajian tadi dari Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Dan jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi baik melalui telepon dan juga SMS dan WA. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepadaku yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.